Para pendengar podcast Islam Bergerak sekalian, kembali lagi di program Perspektif. Rekaman yang sebentar lagi Anda dengarkan ini adalah episode kedua dari program Perspektif. Tema diskusi kita kali ini adalah perjuangan buruh migran di tengah pandemi. Satu tema khusus yang kami buat untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Untuk itu, kami mengundang Mbak Eni Lestari. Bersama editor kami, Isma Swastiningrum, Ketua Aliansi Migran Internasional tersebut memperbincangkan seperti apa sesungguhnya problem keseharian yang dihadapi oleh para pekerja migran di berbagai tempat di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita, sebagai bagian dari kelas pekerja, bisa turut ambil bagian dalam mendukung perjuangan kawan-kawan buruh migran. Rekaman ini diambil dari diskusi langsung di Instagram Islam Bergerak pada 9 Maret 2021. Selamat mendengarkan. Lal salam. Halo Mbak. Halo, selamat pagi. Ya, sorry ya, settingannya agak complicated. Udah lama aku nggak membuka Instagram itu. Oh iya. Jadi ini barusan diaktifkan ulang. Oh iya. Lagi di Mbak sekarang nggak? Lagi di rumah aja, lagi di Hong Kong, di rumah. Oh di Hong Kong. Nggak bisa travel kan ya, jadi ya begini aja lah. Sebentar. Sehat Mbak? Gimana kondisi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, di Hong Kong sih secara kondisi sudah relatif membaik. Terus penyebarannya ya lebih kecil lah, bukan berhenti total tapi lebih kecil dibanding negara-negara lain. Terus juga aturan social distancing-nya juga udah mulai rileks ya. Maksudnya kalau dulu kan di luar itu hanya boleh 2 orang per grup gitu, sekarang udah 4 orang. Terus dulu makan di luar itu jam 6 udah nggak boleh, sekarang sudah oke lagi gitu. Jadi Kebijakan pemerintah di sana gimana Mbak? kebijakannya saat ini vaksin sudah ada, tapi prioritasnya kan masih untuk lansia, pekerja kesehatan, kemudian juga orang-orang yang rentan sakit ya, gitu. Jadi untuk orang-orang yang sehat-sehat, muda-muda, itu masih belum ada prioritas. Buruh migran sih masih belum masuk kategori apalagi ya. Sebenarnya itu yang jadi protes kita karena pekerja migran di sini kan penjaga lansia, anak-anak, kemudian baby, kemudian juga orang-orang cacat ya. Jadi mereka kan harusnya masuk dalam kategori caretaker ya. Karena di sini kan semua caretaker pekerja jumbo itu yang di rumah sakit jumbo, panti jumbo atau rumah sakit kan sudah mendapatkan hak vaksin gitu. Nah itu yang juga kita pertanyakan sih gitu loh. Padahal di sini jumlah 400.000 pekerja rumah tangga itu kan memang mayoritas itu menjaga orang tua gitu loh. Kalau mereka tidak diprioritaskan, ya juga selain nggak adil juga justru kasihan sama orang-orang yang dijaga pekerja migran itu sendiri kan, gitu loh. Jadi tidak baik orang tuanya vaksin, jumbonya divaksin, sementara yang menjaga mereka tidak divaksin kan ya sama juga agak bohong lah. Karena udah jam 10 kita mulai diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman netizen Islam Bergerak dimanapun berada. Hari ini kita akan melakukan diskusi terkait perjuangan buruh migran di masa pandemi. Nah, acara ini untuk memperingati Hari Perempuan Internasional. Sekarang kita kedatangan narasumber kita, yaitu Mbak Eni Lestari. Beliau adalah Ketua Aliansi Migran Internasional atau IMA dan juru bicara Badan Koordinator Migran Asia. Mbak Eni juga seorang koordinator Persatuan Buruh Migran Tolak Overcharging di Hong Kong atau Pilar HKI dan pengurus jaringan BMI Cabut UU PPTKILN. Nah, Mbak Eni, bisa diceritakan Mbak, secara umum kondisi buruh migran di masa pandemi itu seperti apa Mbak?
Jadi kondisi buruh migran di masa pandemi kan Hong Kong, Taiwan, Makau yang di bawah teritori Cina ini kan mengawali pandemi ya. Sebelum negara lain ramai pandemi, kami sudah sangat ramai pandemi. Bahkan itu sejak Januari, Februari tahun kemarin. Nah, di sini sejak kondisi itu pandemi, tentu kepanikan itu juga menjadi masalah di masyarakat ketika itu. Mulai panik membeli barang, sampai membeli masker, dan lain sebagainya. Nah, pekerja migran khususnya di negara-negara Asia ini yang utamanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga ya, mayoritas perempuan, itu juga kena imbasnya. Imbas yang sudah kita rasakan antara lain itu adalah para majikan ini melarang kita berlibur keluar pada hari Minggu. Dengan alasan karena takut terkena corona, kemudian karena pemerintah lokal mau Singapura lah, Taiwan sama Hong Kong juga memberikan isyarat kepada majikan supaya mengatur pekerjanya tidak keluar pada hari liburnya. Sehingga majikan yang sudah takut ini menjadi lebih paranoid lagi dan akibatnya dalam jumlah besar pekerja migran itu dilarang libur pada hari Minggu. Bahkan ketika kami berkumpul melakukan kegiatan aktivitas organisasi itu kita kehilangan paling tidak itu 40% anggota. Jadi katakan ada 10 yang berkumpul, yang ketemu itu akhirnya cuma 5-6 orang begitu. Dan kalaupun mereka dikasih hak keluar, libur, itu para majikan juga melarang mereka ke tempat-tempat yang ramai. Kayak tempat kami berkumpul kan itu kategori tempat ramai. Jadi majikan hanya mengizinkan mereka, kamu liburnya di bawah rumah saya saja, jangan kemana-mana, jangan ke sini, jangan ke situ. Nah itu juga membuat teman-teman akhirnya memilih tidak berkumpul lagi di organisasi lah ya. Dan di sisi lain majikan juga memangkas jam libur. Kalau dulu orang kan memang secara hukum punya hak libur 24 jam, di Hong Kong khususnya. Tapi secara praktek mereka biasanya sebelum corona itu keluarnya jam 8-9 pagi. Nanti pulang-pulang jam 7 malam. Sekarang di tengah corona ini mereka baru keluar jam 11 pagi ya. Nanti jam 4 gitu mereka udah pada benung-benung pulang. Karena majikan memang memberi penekanan kamu sudah harus at home sekitar jam 6 sore gitu. Nah itu yang membuat hak libur tadi menjadi mengkerut ya. Jadi kita sendiri sudah nggak boleh libur. Bahkan ada pengurus kami yang sudah nggak libur itu ada 6 bulan. Gitu. Jadi semua aktivitas dia itu ya by phone dari rumah majikan. Nah itu dampak pertama yang terasa sekali. Dampak kedua itu karena nggak semua dikasih masker, nggak dikasih sanitizer. Sementara pemerintah sini itu tidak punya nggak berusaha menegakkan aturan yang mewajibkan. Sehingga banyak dari kita, ada kemarin dari survei kita itu 35% tidak dikasihkan masker dan sanitizer. Apa konsekuensinya? Ya harus beli sendiri. Di tengah masker itu mahal kan, era-era tahun kemarin itu masker kan kayak emas ya. Nah jadi teman-teman itu gajinya tidak seberapa, kemudian per bulan harus menyisihkan uang untuk masker, sanitizer, kemudian kadang sarung tangan, kemudian kadang mereka harus beli makanan-makanan ekstra. Dari survei kami menemukan hanya untuk beli tambahan tadi, rata-rata 10% gaji kita itu harus hilang. Hanya membeli keperluan di tengah pandemi. Nah itu yang membuat teman-teman tambah stres terkait keuangan. Belum lagi keluarga karena lockdown ya, mereka juga harus nambah uang ngirim ke Indonesia, ke Filipina, ke Thailand. Nah itu membuat mereka tambah nggak karu-karuan stresnya. Makanya kemarin itu kita menemukan teman-teman itu tambah stres terkait keuangan, tambah stres terkait larangan libur, tambah stres karena jam kerja menjadi lebih panjang kan semua school from home sama work from home itu membuat mereka rata-rata harus bekerja jauh lebih panjang. Jadi rata-rata dari survei kami itu jam kerjanya meningkat dari dulu itu 10 sampai 14 jam, sekarang itu antara 14 jam sampai 20 jam. Jadi masak itu bisa 5-7 kali, bersih-bersih rumah itu bisa 3-12 kali, bahkan ada cerita-cerita yang harus membersihkan toilet itu sampai 15-20 kali setiap orang masuk harus dibersihin. Jadi tingkat paranoidnya tadi membuat tekanan kerja pekerja migran itu tambah naik lagi. Nah itu secara umum kondisi ya, belum lagi di lapangan kalau kita berkumpul itu yang mendatangi kepolisian gitu. Ada beberapa yang sudah kena denda bahkan. Gitu. Jadi ya intimidasi di lapangan itu sangat kuat sekali sih. Begitu kira-kira Mbak. Oh iya. Nah Mbak, terkait kondisi sekarang nih di masa COVID ini, nah bagaimana ruang bergerak dan pekerja
para migran sekarang itu gimana ruang geraknya gitu? Ruang gerak semakin susah sekarang ya. Di dalam rumah majikan karena jumlah orang yang nggak keluar rumah juga tambah, karena majikan juga banyak yang masih kerja di rumah. Anak-anak juga nggak aktif sekolah ya, karena di sini kan kalau sekolah itu ada shift-shiftan, kerja pun ada rolling ya. Jadi misalnya berapa, katakan 20 pekerja, nanti separuhnya itu 3 hari, separuhnya 3 hari. Otomatis majikan banyak yang masih di rumah. Nah, itu yang membuat ruang kita di dalam rumah majikan juga sangat terbatas. Mereka juga banyak mengeluhkan bahkan tidak bisa komunikasi dengan anak-anak sama suami di Indonesia. Biasanya dulu rutin mereka lakukan, tapi sekarang mereka tidak memungkinkan karena tekanan kerja dan di bawah monitor majikan. Nah, apa yang menjadi beban karena mereka kan harus memandu anak-anak juga sekolah dari rumah di Indonesianya. Kan mereka tanya, mama ini gimana, ibu ini gimana. Nah, mereka kan nggak ada waktu untuk buka WhatsApp atau ngasih tutorial by phone. Jadi kami sendiri menciptakan mekanisme untuk membantu ibu-ibu di sini yang anaknya harus tanya PR beginian. Jadi kita menciptakan, kayak saya biasanya disuruh untuk membantu ini tutorial untuk bahasa Inggris kayak gitu atau matematika gitu. Itu. Jadi di sisi lain, ruang gerak kami di arena publik juga sangat terbatas karena tadi aturan social distancing. Terburuk social distancing di sini itu berkumpul maksimal cuma 2 orang. Ya, jadi per kelompok 2 orang, jaraknya harus 1,5 meter di antara satu dengan kelompok lainnya. Dan itu yang membuat organisasi itu kesulitan sekali berkumpul. Kan kalau kita berkumpul rata-rata bisa 8-15 orang ya. Jadi 2 orang, jadi bayangkan kita biasanya satu lokasi terus ini disebar-sebar supaya jauh jaraknya dan itu membuat kita akan kesulitan sekali mengadakan aktivitas rapat dan sebagainya. Di sisi lain, setiap kali kita berkumpul, tempat-tempat kumpul pekerja migran ini paling sering didatangi security, mulai satpam taman sampai petugas kebersihan sampai kepolisian. Jadi kita yang paling sering kena apa ya istilahnya itu hardikan ya, kalian jangan ini jangan itu gitu, dan itu tidak dilakukan terhadap komunitas yang itu lokal dan itu ekspat ya atau kulit putih ya, karena di taman yang sama itu ada yang di taman yang sama itu ada separuh komunitas migran, separuh lagi komunitas lokal lainnya. Nah, mengapa orang-orang lokal ini berkumpul di taman-taman itu? Memang beberapa ada yang suka cari matahari ya, tapi karena sekarang semua tempat-tempat indoor itu masih ditutup ya, masih di lockdown sama pemerintah, banyak dari mereka terpaksa juga harus ke taman untuk piknik lah, istirahat lah, olahraga. Nah, tapi kepolisian maupun security taman itu tidak akan melakukan hal yang sama terhadap komunitas di luar pekerja migran di tempat yang sama. Gitu loh, di tempat yang sama, di taman yang sama, tapi perlakuannya sangat-sangat berbeda. Sampai teman-teman itu saking marahnya itu, kita ambil video, kita ambil foto. Kelompok di sana piknik bawa wine atau bawa makanan sama anak-anak, berkumpulnya kadang 4-6-7 orang. Nggak akan ada yang mendatangi, menangkap, minta denda, nggak ada. Tapi dengan kita, yang notabene-nya sudah katakan 22 atau 44, ya, tapi karena kita banyak secara jumlah, itu mereka masih akan mengecek dari satu tenda ke tenda berikutnya, dari satu grup ke grup berikutnya. Kemudian kalau ada ini, hardikan itu loh yang membuat orang itu sakit hati. Jadi istilahnya itu membentak ya, membentak, weh kayak gitu, istilahnya gitu ya, weh kamu kan, sana pisah, gitu kan, sangat menyakitkan. Di tengah kita ini melanggar apa, gitu loh. Nah, dan hak kita juga sama seperti orang lain. Nah, itu beberapa aspek stigma, ditambah lagi stigmatisasi di mana selalu dikatakan di media itu kita ini pembawa penyebar virus. Begitu. Oh, berarti ada stigma penyebar virus itu juga ya, Mbak ya? Sangat kuat, sangat kuat. Tapi ini nggak hanya di Hong Kong, di berbagai belahan dunia, semua pekerja migran, mau dia etniknya dari manapun ya, mau dari Asia, dari Latin Amerika maupun utamanya kalau dari Asia ya, apalagi kalau bau-bau Chinese itu kan, karena orang mengenal virus corona kan sebagai virus Wuhan juga. Itu sangat kejam sekali. Jadi kita ini terbiasa kadang di publik ini orang lokal mendatangi kita untuk ngambil foto gitu. Hanya untuk saking mereka itu bencinya dan
mempercayai bahwa kita ini memang penyebar virus. Dan itu saat ini apa yang kita sebut policing ya, atau mempolisi kita itu tidak dilakukan polisi tapi oleh masyarakat umum sekarang. Mereka datang ngambil foto, ngambil video, padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi kan nggak enak kan ya, kita sedang berkumpul, sedang melakukan sosialisasi, tiba-tiba orang lokal datang hanya untuk ngambil foto, video, kemudian telepon polisi, katanya, oh ini loh ada kelompok pembantu kumpul-kumpul di sini, dan sebagainya, terus manggil-manggil security. Padahal mereka datang pun mereka tidak menemukan pelanggaran. Gitu. Kenapa? Karena kita memang yakinkan bahwa kita kumpulnya itu 1,5 meter di antara satu grup dengan grup lainnya. Gitu. Polisi pun nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan bahasa Inggrisnya itu annoying ya. Dan itu sehari bisa 3, 5, 6 kali loh. Mulai kita duduk jam 10 pagi, jam 11 sampai nanti kita pulang itu bisa jam 6 sore. Dan itu umum ya, umum di semua pekerja migran kita di Asia, Indonesia mengalami itu semua. Nah Mbak, terkait kerentanan-kerentanan yang terjadi pada buruh migran tadi udah dijelaskan terkait upah, terus ruang gerak dan lain-lainnya. Nah mungkin bisa diceritakan kerentanan apa yang paling terasa yang dialami oleh buruh migran, Mbak? Kerentanan yang saat ini ketidakberdayaan kita ini di aspek kondisi kerja yang semakin parah ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa teman-teman ini sudah mulai mengeluhkan kelelahan yang ekstrim. Kelelahan ekstrim ini tadi karena jam kerja panjang, tidur mereka rata-rata tidak layak ya secara tempat, kan kadang di gudang, kadang sama di lantai dengan kasur lipat itu, kadang mereka juga tidur di sofa ya, ada juga yang tidurnya itu di kabinet gitu. Jadi kombinasi antara jam kerja panjang, non-stop berdiri, lari sana lari sini, terus di rumah juga non-stop dimonitor semua keluarga majikan, mulai nenek sampai kakek, sampai majikannya, sampai anak-anaknya. Kemudian makanan juga sangat tidak memadai ya, banyak dari teman-teman itu mengeluhkan kurang makanan bergizi ya. Istilahnya itu mereka setiap hari stok makanan yang dikasih majikan itu rata-rata instan noodle ya. Nah itu yang sudah kita kasih warning ke teman-teman, instan noodle itu kalau terlalu sering dikonsumsi, konsekuensinya nanti fatal ya. Fatalnya itu kalau kita sudah menginjak usia katakan 35-40 itu juga punya dampak samping ya, karena terlalu banyak racun di dalam tubuh. Nah tapi posisinya adalah mereka sendiri tidak berdaya, membeli makanan sendiri mereka tidak sanggup karena mahal kan. Majikan juga kadang melarang mereka masak ini masak itu, jadi mereka ya apa yang membuat kenyang aja deh gitu loh. Kalaupun itu cup noodle ya udah cup noodle aja gitu. Jadi kerentanan ini kondisi kerja dan juga tidak adanya perlindungan di aspek makanan, jam istirahat maupun tempat tidur itu membuat mereka itu physically, emotionally sama psychologically capek sekali. Jadi hari Minggu itu mereka tidak mau melakukan kegiatan yang capek. Mereka hanya mau satu tiduran. Yang kedua mungkin mendengarkan penyuluhan, kalaupun yang ketiga kadang mereka relaksasi, kayak mereka kan suka kayak olahraga aerobik, yoga, kayak gitu, itu sudah mulai kita tradisikan sekarang di kelompok kami. Terus juga kerentanan bentuk lain tadi bahwa kita rentan di PHK, bahkan sekarang sudah, saya kurang tahu jumlah tepatnya, tapi per periode bahkan Juni tahun kemarin saja itu sudah ada 9.000 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan. Jadi saat ini saya yakin jumlahnya sudah naik terus ya, deportasinya. Terus juga majikan di sini juga kehilangan kerja, maka kita juga kehilangan kerja. Di sisi lain, imigrasi tidak memberikan keleluasaan untuk kita berganti pekerjaan. Jadi secara aturan negara penempatan, kalau kamu kehilangan kerja ya pulang, begitu aja. Kalau kamu nggak finish kontrak, kamu nggak punya hak untuk mencari majikan lain di sini. Nah itu di tengah kita tidak punya kuasa untuk menentukan apakah kita bisa finish 2 tahun kontrak atau tidak ya, dengan majikan yang sendiri kerjanya Senin Kamis, mereka sendiri rentan PHK, akhirnya kita juga rentan PHK, tapi nanti pihak imigrasi tidak akan memberi kelonggaran untuk kita mencari pekerjaan baru. Nah itu bentuk kerentanan lain, tapi juga aspek lainnya teman-teman ini banyak yang juga mengalami pemangkasan upah. Jadi istilahnya no work no pay tadi ya. Jadi kalau mereka butuh istirahat atau sakit gitu, majikannya juga
belum tentu akan mengganti kompensasi. Jadi itu beberapa kerentanannya terkait job security, keamanan kerja, keselamatan kerja itu problem sekali. Nah, Mbak bisa diceritain terkait solidaritas yang udah dilakukan sama buruh migran selama pandemi untuk menyikapi kerentanan tersebut, Mbak? Iya, jadi kami sendiri punya banyak di Hong Kong khususnya ya. Kita kan punya aliansi yang multi kebangsaan ya. Kita menyebutnya sebagai AMCB atau Asian Migrant Coordinating Body, itu Badan Koordinasi Migran Asia. Anggotanya itu dari Indonesia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Nepal. Dan dalam sejarahnya sejak berdiri tahun 94, AMCB ini paling aktif melakukan advokasi perubahan kebijakan di pemerintah Hong Kong. Jadi memang AMCB ini dibangun untuk kepentingan solidaritas lintas nationality, tapi juga untuk advokasi bersama ke pemerintah Hong Kong karena kita semua masuk kategori pekerja rumah tangga, ya. Nah, tapi sejak adanya pandemi, bahkan jauh sebelum pandemi ya, sejak Hong Kong itu rame demo tahun 2019 karena undang-undang extradition bill itu, undang-undang ekstradisi, kita sudah nggak bisa melakukan aktivitas politik, kita nggak bisa melakukan aksi protes di depan pemerintahan pusat Hong Kong, kita nggak bisa melakukan dialog dengan kantor Labor Department dan lain sebagainya. Kegiatan politik kita otomatis berhenti. Jadi sejak 2019 sampai sekarang. Nah, itu yang membuat kita kesulitan sekali bagaimana menjangkau pemerintah Hong Kong di tengah pemerintah Hong Kong ini istilahnya pemerintah yang tutup mata dan tutup telinga. Kalau kita nggak ngetuk pintu, mereka nggak akan pernah bertanya. Kalau kita sendiri tidak berinisiatif membawa petisi ke kantor mereka, mereka tidak akan pernah tanya ke kita, kalian maunya gimana? Nggak ada begitu. Jadi kita ini istilahnya harus ngoyo sekali hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi perjuangan kita, tuntutan kita. Bahkan kita nggak cukup banyak itu, harus mengundang media lokal. Nah, sejak itu 2 tahun ini kita sama sekali tidak bisa melakukan advokasi semacam itu, dan itu yang menyebabkan banyak kondisi ini akhirnya susah terkuak. Saya masih ingat tahun kemarin ketika kita menghadapi stigmatisasi ya, karena banyak media yang atau banyak pemerintah ataupun kelompok majikan di sini yang mengatakan bahwa PRT ini pembawa virus, penyebar virus. Kita tuh harus melakukan press conference online hanya untuk menyampaikan itu tidak benar. Tidak ada fakta ilmiah yang mengatakan itu dan sebagainya. Tapi itu kan tidak cukup, ya, tidak cukup untuk melawan stigma yang begitu kuat, meluas dan diambil oleh media-media lokal Hong Kong utamanya. Dan itu yang membuat kita juga istilahnya itu membendungnya itu menjadi kurang. Biasanya kalau ada hal begitu kita langsung serukan, ayo kita aksi jalan. Parade dari satu titik ke titik, dari satu titik ke kantor misalnya Labor Department atau Depnaker di sini, itu nanti rame yang datang, media akan mengangkatnya dengan luas sekali dan itu lumayan membendung stigma, membendung ancaman-ancaman yang bisa merampasi hak kita maupun hak politik dan hak ekonomi kita. Tapi sekarang kita nggak bisa. Dan semua yang kita lakukan hanya by online. Karena pemerintah sini saja juga membatasi jumlah orang yang masuk ke kantor pemerintahan. Nah, itu yang membuat kita menjadi sangat, hampir bisa dikatakan itu defenseless ya, hampir tidak berdaya menghadapi ini. Tapi kita juga nggak kurang akal. Makanya sekarang kampanye kita ini, jalan sosial media. Jadi kayak kemarin Hari Perempuan Internasional, udah kita pakai aja sosial media untuk punya aksi. Kalau biasanya kita street action, sekarang social media action dah, kayak gitu aja. Nah, itu salah satu metode kita. Tapi press conference online itu juga sangat membantu. Kemudian memberikan petisi secara terbuka ke kantor pemerintahan, imigrasi, Labor Department itu juga lumayan membantu. Tapi saya cuma mengatakan itu tidak cukup membendung semua ancaman-ancaman yang sifatnya itu sangat-sangat spontan, sangat cepat, dan sangat membahayakan. Kalau untuk solidaritas satu dengan buruh migran satu dengan lainnya itu dalam sebuah komunitas itu bentuknya seperti apa, Mbak? Kalau dari kita bentuk solidaritas kita sosial ke politikal ya. Jadi sosial ini misalnya pertukaran budaya. Kayak Hari Perempuan kemarin kita mengadakan
ini kayak forum show gitu, kayak pentas seni ya, istilahnya pentas seni, yang orang Nepal, orang Thailand, orang Sri Lanka, orang Filipina itu menari gitu. Kemudian di antaranya nanti masing-masing leadernya itu akan memberikan menceritakan apa kondisi pekerja mereka di Hong Kong. Orang Nepal gimana kondisinya, orang Thailand gimana, orang Filipina, bahkan orang-orang lokal juga pada gabung sama kita. Jadi banyak sekali beberapa kelompok lokal itu yang sekarang juga tidak punya ruang bergerak itu akhirnya ikut-ikutan nimbrung sama kita. Terus juga bentuk lainnya itu kadang kita makanan, yang pasti ya. Jadi cara mempererat solidaritas itu memang kami menemukan bahwa lewat kultur itu jauh lebih mudah dibanding langsung politik ya. Jadi makanan, kita sering sekali ada rapat yang semuanya itu bawa makanan negaranya sendiri. Kemudian kita juga dulu sebelum adanya pandemi, aksi-aksi, kita juga punya ini kayak basar. Jadi per negara itu punya pameran lah ya, pameran ini produk mereka, ini makanan mereka, begitu. Dan juga kadang kita piknik bersama, itu juga ini. Jadi bahasanya memang agak lucu ya, karena kita menyebutnya AMCB English ya, karena orang Nepal Inggrisnya ya potong-potong begitu. Orang Thailand malah nggak bisa Inggris, ya Inggrisnya mungkin yes no, yang lainnya nanti bahasa sini atau bahasa Thailand. Indonesia ya campur-campur gitu. Jadi kalau berkumpul itu ya bahasanya memang bahasa Inggris, Chinese ini, terus kadang bahasa kita dan bahasa isyarat gitu. Jadi kalau nggak lahir dari komunitas di sini, pasti ketika integrasi itu bingung ini ngomong apa mereka. Nah, barulah di situ kita naikkan ke aspek isu. Misalnya kondisi kerja kita bagaimana? Oh, orang Nepal mengalami ini. Oke, kita akan masukkan di dalam agenda advokasi. Oh, orang Filipina mengalami ini. Oh, kita sebagai PRT mengalami ini. Ini agenda advokasi kita. Jadi dari sosial kultural menuju ke aspek politik. Nah, itu ketika solidaritas tadi dilakukan, apa dampaknya ke buruh migran itu sendiri, Mbak? Yang pasti satu dampak yang paling kentara, kita tidak bisa dipecah belah oleh pemerintah sini, ya, karena populasinya kan beragam ya, Indonesia ada, Filipina ada, Nepal ada, kan bisa saja mereka bilang, kamu kan cuma orang Indonesia nuntut, yang lainnya nggak nuntut, kenapa kalian nuntut, kan bisa begitu. Jadi dengan adanya AMCB ini mereka nggak bisa mengatakan bahwa kalian aja yang nuntut, yang lain nggak nuntut kok, nggak, karena semua negara juga terwakili. Itu yang pertama. Yang kedua, bargaining power kita dengan pemerintah jauh lebih besar, karena mereka melihat bahwa kita ini kompak. Ya, kalau satu menuntut kenaikan gaji ya semuanya bilang kenaikan gaji memang, gitu loh. Nggak ada yang bilang nggak apa-apa lah gaji saya sekian aja, nggak ada. Jadi pemerintah sini juga kesulitan untuk mencari celah memecah-mecah kita. Terus juga aspek lainnya, kita juga jauh lebih lebih belajar kultur satu dengan yang lainnya ya. Apalagi kita semua lahir dari kultur yang sangat berbeda. Secara komunitas kita kadang kan introvert ya, jadi kita kan lebih ke dalam, lebih nyaman dengan bangsa sendiri. Nah dengan ini kita semua akhirnya harus belajar berkomunikasi, makan makanan mereka yang mungkin kita nggak terlalu nyaman dan sebagainya. Jadi secara sosial itu juga menambah wawasan kita terkait kehidupan bangsa lain. Ya nggak hanya lihat kamu orang Nepal, tapi bukan hanya lihat orangnya, tapi juga minimum belajar kulturnya, kehidupannya, kesulitannya, suka duka mereka. Oh ternyata sama toh, kamu sama saya, kamu juga single mother, saya juga single mother. Oh kamu juga ninggal anak toh di Nepal. Oh, orang Filipina ternyata juga punya beban utang. Jadi itu mempererat solidaritas kita, karena kita merasakan senasib sepenanggungan tadi loh. Begitu. Makanya ruang-ruang informal tadi itu sangat penting, tidak hanya ruang rapat. Kalau rapat kan hanya untuk orang pimpinan. Tapi yang anggota biasa kalau diajak rapat ya nggak terlalu antusias, tapi begitu aja. Oke, kita akan ada celebration ya, semuanya bawa makanan, semuanya siapin tarian. Yang mau pidato speak out aja, wah itu nanti semuanya berbondong-bondong. Apalagi kalau kita piknik ke laut, itu semuanya akan berbondong-bondong. Jadi ruang-ruang semacam itu ternyata tidak hanya punya fungsi friendship, tapi juga punya fungsi solidaritas pekerja yang mengarah kepada mereka mau bersama-sama turun ke jalan lah, berdialog lah, beradvokasi untuk memperjuangkan isu yang sama. Menurut saya itu yang menjadi vital dan kekuatan paling besar kenapa Hong Kong menjadi pionir atau menjadi contoh bagi
migran di negara lain di Asia terkait apa itu solidaritas. Iya, keren. Nah, Mbak, sebentar lagi itu kan ada konferensi di Bangkok untuk Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. Kayak mekanisme perjanjian antar negara yang tidak mengikat, terus dan itu sudah diadopsi oleh negara-negara anggota PBB sekitar tahun 2018 yang lalu. Nah, beberapa tuntutannya itu kan aliansi buruh migran dan kelompok aktivis itu mendukung hak-hak buruh migran, semisal menolak sistem neoliberalisme, terus membangun ekonomi yang bertumbuh pada rakyat dan berbasis keadilan dan hak asasi manusia. Nah, itu bisa diceritakan, Mbak, bagaimana para pekerja migran ini dan masyarakat luas itu mendukung tuntutan ini? Ya, mungkin teman-teman perlu paham dulu terkait GCM, kita menyebutnya ya, Global Compact on Migration. Jadi dalam sejarahnya tahun 2016 PBB pusat itu di New York melakukan KTT, konferensi tingkat tinggi untuk migran dan pengungsi. Nah, itu ketika itu saya mendapat kehormatan untuk berbicara mewakili 250 juta pekerja migran di dunia. Dan ada satu kawan saya yang dari Syria yang mewakili 60 juta pengungsi di dunia. Nah, pertanyaannya mengapa PBB, dan itulah sebuah KTT yang melahirkan adanya GCM. Ya, mengapa PBB kok kemudian melahirkan memanggil KTT tersebut dan melahirkan GCM? Karena itu sudah sangat di titik ekstrim ya, kematian di berbagai benua, orang yang kalau di Mediterranean Sea itu di laut Eropa itu mereka pada tenggelam, kalau di Amerika mereka itu pada mati di perjalanan dari Meksiko ke Amerika, di Asia itu kasus Rohingya yang begitu mendunia. Jadi tidak terelakkan dan tidak terbendung lah ya. 2015 itu menjadi krisis terparah dari migrasi di dunia. Nah, kenapa itu PBB kemudian tidak punya pilihan untuk memanggil KTT itu, karena PBB tidak melihat ada satu negara pun yang berkomitmen. Ya, kami akan melakukan ini untuk melindungi mereka. Nggak ada, semua negara diam aja. Bahkan walaupun yang mati anak-anak ribuan itu mereka diam saja. Nah, itulah yang membuat PBB akhirnya no choice, mereka harus memaksa para negara ini bekerja bersama. Nah, KTT itu dipanggil. Tapi yang berbeda kali ini, PBB tidak hanya memanggil negara, pemerintah, tapi juga swasta. Nah, GCM ini adalah produk dari KTT tersebut. Jadi diawali dengan yang disebut Deklarasi New York. Kemudian PBB memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk mengedraft namanya Global Compact on Migration. Jadi Global Compact ini semacam konvensi, tapi konvensi ini hakikatnya bisa dikatakan tripartit, gitu ya. Selain PBB, selain negara, swasta, tapi juga ada peran PBB, tapi juga ada peran masyarakat sipil, gitu. Tapi sekali lagi yang disebut masyarakat sipil sangat terbatas kepada lembaga-lembaga yang punya akses ECOSOC ya, yang punya terdaftar di PBB. Kalau migrannya ya, kalau kayak misalnya saya sendiri nggak punya status ECOSOC, jadi kalau saya masuk ke PBB itu susah sekali, tidak mudah. Saya harus nimbrung dengan kelompok regional ataupun internasional yang punya status ECOSOC. Baru saya akan bisa masuk, kecuali PBB membuka aplikasi terbuka bagi semua. Nah, itu seperti yang terjadi pada tahun 2016 saat saya pidato itu saya tidak menggunakan status ECOSOC. Saya hanya menggunakan aplikasi terbuka yang mereka sebarkan, kemudian saya masukkan. Nah, jadi tapi secara umum untuk memasuki ruang-ruang dialog di PBB saat pemerintah bertemu, termasuk yang ada di mana di tanggal 10-11 Maret di Bangkok itu ya, yang itu namanya regional review, berarti review skala Asia Pasifik untuk negara-negara di benua ini. Itu untuk masuk juga memerlukan status ECOSOC. Jadi tidak sekedar masuk begitu aja. Nah, untuk grassroots jauh lebih susah lagi, apalagi kalau kita nggak punya registered organization atau organisasi yang itu terdaftar di negara setempat. Nah, jadi 2018 setelah 2 tahun digodok, deklarasi GCM tadi disahkan. Itu di Maroko. Nah, saat ini adalah implementasi dari GCM. GCM ini secara hukum tidak punya legally binding, dia tidak mengikat. Artinya negara boleh menandatangani dan implementasikan, boleh juga tidak. Nah, ini problem pertama yang kita temui. Kita butuh sesuatu yang mengikat. Pekerja migran di dunia ini ada 260 juta yang berstatus migran.
yang berstatus buruh kontrakan seperti kita atau pekerja migran Indonesia itu ada 160 juta. Belum lagi 60 atau 70 juta yang berstatus pengungsi dan pencari suaka. Dan termasuk mereka yang bahkan nggak punya status kewarganegaraan. Nah itu saat ini sudah di ujung tanduk istilahnya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nyawa kita, hidup kita ini sudah tidak bisa kita pegang sendiri. Kalau hari ini kita dideportasi ya dipulangkan begitu aja. Kalau kita ditangkap aja. Ya, jadi bahkan di tengah pandemi Malaysia itu bisa membuat gelombang pemulangan 2 kali di tengah pandemi dan tidak ada yang bisa menghentikan. ASEAN tidak bisa menghentikan, PBB tidak bisa menghentikan. Nah itu yang membuat kita, bahkan di posisi IMA, kita mengatakan, kalau begitu JCM nggak punya gigi dong. Kalau nggak punya gigi, ada JCM buat apa? Karena PBB sudah punya konvensi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990. Itu pun banyak negara tidak mau meratifikasi. Dan itu standar terindah dan terideal untuk perlindungan pekerja migran. Dan itu masih jadi persoalan besar. Nah sekarang ada lagi GCM. Ada konvensi di atas konvensi. Yang lebih buruk lagi, GCM ini tidak punya ikatan hukum. Nah itulah yang menyebabkan walaupun sudah ada GCM, kasus-kasus yang tidak manusiawi yang menimpa pekerja migran, aturan yang sangat merugikan terhadap pekerja migran itu ya berlangsung begitu saja. Nah itu kritikan kita paling besar terhadap GCM. Yang kedua, GCM hanya melindungi mereka yang berstatus resmi. Padahal di dunia ini jumlah buruh migran yang berstatus tidak resmi itu bisa mencapai 30-40%. Indonesia itu diperkirakan datanya Bank Dunia mengatakan sekitar 9-10 juta pekerja migran. Tapi pemerintah mengatakan yang berstatus resmi itu hanya 5 juta. Nah 5 juta kemana? Nah Malaysia itu mayoritas itu tidak berdokumen. Di Timur Tengah mayoritas tidak berdokumen. Nah persoalannya itu, jadi padahal orang yang tidak berdokumen setara kontribusinya kepada negara penempatan, kita bekerja kan, kita nggak mungkin nganggur dan nggak bisa minta uang siapapun. Kita menggerakkan ekonomi negara penempatan, kita juga tetap kirim uang ke negara asal, ke Indonesia, walaupun kamu nggak punya dokumen pun, ilegal statusnya ya, kita nggak percaya sama status ilegal, karena kalau dari teman-teman Latin Amerika mengatakan no human is illegal. Nggak ada manusia lahir yang itu bukan di luar kehendak Tuhan Yang Maha Esa lah istilahnya begitu. Tuhan nggak akan membuat kamu jadi manusia ilegal di dunia ini. Itu hanya negara yang membuat kamu jadi ilegal sehingga kamu secara mudah bisa dikriminalkan. Nah dari di sini kontribusi kita itu setara, mau statusmu legal, ilegal nggak ada bedanya. Tetap kirim uang, tetap bekerja, ya, tetap membeli produk. Ya, secara sosial kita tetap harus menjaga orang tua, harus tetap kerja di konstruksi, tetap di bangunan dan sebagainya. Artinya, secara ekonomi tidak ada yang dirugikan dengan status tidak berdokumen tadi. Tapi mengapa PBB sendiri sudah mendeklarasikan GCM hanya melindungi mereka yang berstatus resmi? Belum lagi anak-anak. Di Malaysia banyak anak-anak yang itu statusnya itu bahkan tidak punya kewarganegaraan karena lahir dari pekerja migran tidak berdokumen. Nah inilah yang kita kritisi dari GCM. Ditambah lagi GCM ini reviewnya hanya terjadi 4 tahun sekali di New York ya. Jadi kalau kemarin 2018 disahkan, nanti reviewnya tahun depan di New York. Jadi kalau mau ikut, kita harus berbondong-bondong ke New York. Nah kalau nggak punya uang, kalau nggak punya status ekosok, ya. Sekarang karena adanya COVID-19 ini, akhirnya semuanya virtual. Minimum kita bisa lihat lewat YouTube kan. Tapi kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa komentar, nggak bisa protes, nggak bisa nggak terima, nggak bisa ngelobi, hanya bisa lihat dan marah sendiri kan. Karena kita tahu pemerintah itu asal bunyi aja kan, omongannya kan sama sekali nggak sesuai kenyataan. Nah itu aspek yang lainnya. Nah jadi tahun depan akan ada review 4 tahun sekali. Jadi kita harus memperjuangkan sendiri untuk bisa masuk dan berbicara. Kalaupun berbicara dari pengalaman saya itu hanya 3 menit sampai 5 menit. Nah saat ini di Asia Pasifik akan ada review tanggal 10 sampai tanggal 12 Maret ini. Dan kita tahu negara-negara Asia itu saya sebutnya hipokrit ya. Di mulut dia bilang apa, di tindakan mereka mengatakan apa. Sejajarnya pemerintah Malaysia, mereka tidak akan mengatakan mereka itu memperlakukan buruk pekerjanya. Mereka akan terus mengatakan kami memberikan A, B, C, dan D. Nah, kenapa itu nanti IMA menyerukan ada kampanye sosial media tanggal 10
jam 12 sampai jam 1 siang itu kita sebut sebagai kampanye sosial media lewat Instagram, lewat Facebook maupun media lainnya. Silakan membuat poster tuntutan dan dukungan dalam bahasa apapun, mau Inggris, mau Chinese, mau Malay maupun mau Indonesia, no problem. Kita ingin memobilisasi masyarakat Asia untuk mau ngasih tahu pemerintah, lu jangan asal ngomong dong, ini lo isu-isu yang belum kalian selesaikan, semacam itu. Berarti dengan kata lain DCM belum memberikan sumbangan berarti buat buruh migran gitu Mbak, atau gimana Mbak? Sama sekali tidak. Bahkan di tengah COVID-19 ini kita jadi melek mata ya. Begitu tidak bernilainya pekerja migran ini bagi negara. Di tengah semua negara di Asia, mau Malaysia lah, mau Hong Kong, mau Taiwan, Korea sekalipun tidak mungkin bisa berdaya dan berjaya tanpa adanya puluhan juta, bahkan ratusan ribu, ratusan ribu pekerja migran yang membuat ekonomi mereka ini hidup. Kita bekerja di semuanya di service sektor kan ya, mulai dari konstruksi, mulai dari bersih-bersih, mulai dari rumah tangga, panti jompo, bahkan di medis ya, di pelayaran ya, dan lain sebagainya. Kita semua bekerja bahkan di engineer lah, di aspek-aspek yang sifatnya lokal itu bahkan tidak punya cukup tenaga dan tidak punya cukup skill untuk menghidupkan ekonomi mereka sendiri. Kenapa itu mereka mempekerjakan pekerja migran dari negara tetangganya. Tapi yang kita sangat kecam itu adalah kok tidak ada rasa terima kasih, tidak ada imbal balik. Bahkan kita nggak menuntut hak yang aneh-aneh kan, kita nggak menuntut harus mendapatkan trofi atau apa. Paling tidak akui hak kita untuk bekerja, untuk hidup, untuk mencari pekerjaan baru, untuk tinggal kalau memang kita mau tinggal, ya kan? Untuk kita hanya ingin diperlakukan seperti manusia lah, istilahnya begitu. Tapi ya by the way karena kita hidup di sistem kapitalisme seperti ini, kita juga bisa memahami kenapa kok attitude atau sikap mereka sangat look down, sangat merendahkan, bahkan tidak menghargai. Walaupun mereka akan di media akan mengatakan kami tidak bisa hidup tanpa migran, tapi di sisi lain mereka akan menginjak-injak migran. Nah Mbak, untuk kondisi di era COVID sekarang ini, apakah pemerintah itu memfasilitasi layanan kesehatan terhadap buruh migran atau justru sebaliknya Mbak? Gimana kondisinya di lapangan Mbak? Ya, jadi pertama yang pasti hak untuk kesehatan ini hanya dimiliki oleh mereka yang berstatus legal, ya, dan masih pada status bekerja di majikan. Di kasus Hong Kong, jika kita sudah kehilangan kerja, maka hak berobat tadi otomatis hilang. Misalnya saya tiba-tiba di PHK hari ini, besok saya sakit, saya nggak bisa ke rumah sakit. Karena hakmu berobat itu hilang seiring kamu kehilangan kerja. Oke, itu otomatis. Jadi di pemerintah itu ada yang mereka sebut sebagai sistem online yang terhubung itu loh. Jadi kalau saya di PHK nanti labor departemen tahu, pasti imigrasi tahu, rumah sakit tahu, kepolisian juga tahu. Jadi nggak bisa kita nggak bisa kayak di beberapa benua ya, misalnya di Eropa maupun Amerika, Kanada, mereka masih fleksibel. Kamu tetap bisa tidak berdokumen, tapi tetap ketika ke rumah sakit kamu masih bisa diterima. Tapi di Asia ini sangat-sangat sangat-sangat diskriminatif sekali. Nah itu persoalan yang paling besar. Kenapa itu teman-teman yang kasus yang kita tangani, kita harus mencarikan mereka pengobatan alternatif. Salah satunya kita kerjasama dengan klinik-klinik swasta yang mau memberikan keringanan untuk mereka berobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja sama dengan Chinese dokter ya, dokter-dokter Cina yang itu memberikan akupresur, akupuntur ataupun obat medis tapi herbal. Gitu. Jadi terus yang ketiga, kita juga terburuk kalaupun kasusnya fatal ya, misalnya dia kena kanker ataupun dia kecelakaan, itu kan nggak mungkin kamu hanya bawa ke yang bukan rumah sakit. Maka kita harus melakukan lobby dengan departemen sosial welfare ya, kesejahteraan sosial. Nah itu harus lembaga yang menangani kasus itu harus menulis surat terus-menerus dan memperjuangkan. Karena kalau tidak, dia akan kena biaya setara dengan turis. Kalau di sini residen, misalnya di kasus Hong Kong, kita hanya membayar 200 atau sekitar 300 ribu per hari.
ya untuk ini, dan itu pun ditanggung majikan ya, atau asuransi majikan ya. Tapi kalau kamu turis, kamu harus membayar 3.000, itu 10 kali lipat, itu sekitar 5 juta, 5 juta lebih atau 6 juta per hari. Nah kalau kamu opname sampai berapa, 3-4 hari, ya kamu bangkrut kan. Jadi kita sampai menangani kasus itu yang ngasih tagihan itu sampai mencapai 100.000 Hongkong, itu bisa berarti hampir 200 juta. Nah itu kan nggak mungkin kita bayar. Jadi kalau dalam kasus seperti itu, kita nanti kerjasama dengan konsulat atau kedutaan sini untuk mereka yang melobi ke Departemen Sosial di sini. Karena hanya mereka yang bisa mengatakan ini harus memakai istilahnya itu hubungan diplomatik ya. Jadi kalau hanya dari korbannya minta ini, kamu nangis darah pun nggak akan dikasih. Nah itulah peran dari organisasi di luar negeri, itu menjadi penghubung. Kita akan mendampingi korban, kita yang akan melobi ke konsulat. Dengan konsulat kita akan bernegosiasi untuk mereka melakukan diplomasi ke pemerintah pusat. Nah Mbak, untuk terkait regulasi hukum aturan sendiri gitu Mbak, apakah sudah cukup untuk melindungi buruh migran atau gimana Mbak? Kalau dari negara penempatan tidak. Tadi sudah saya katakan, pertama di Asia khususnya, hanya Hong Kong yang mengakui pekerja PRT migran atau pekerja rumah tangga migran itu di dalam undang-undang perburuhan. Jadi artinya hak kita atas libur, atas cuti sakit, cuti itu semuanya sesuai dengan masyarakat sini. Itu yang membuat Hong Kong punya kelebihan dibanding negara lain ya. Karena kita punya hak libur, itu dijamin undang-undang. Kita punya hak upah minimum dijamin undang-undang. Tapi negara lain sama sekali tidak dimasukkan di dalam undang-undang perburuan. Itu yang menyebabkan hak libur, hak apapun suka-suka majikan. Jadi istilahnya itu one to one negotiation ya. Jadi harus dinegosiasi sendiri. Ya, kalau majikanmu baik sekali ya kamu beruntung. Kalau nggak baik sekali ya kamu ya sorry. Tapi kalau di Hong Kong minimum majikan jahat pun kamu akan mengatakan, kamu kalau nggak ngasih saya libur, saya lapor ke kantor Disnaker loh. Itu nanti mereka takut. Nah itu the power dari perlindungan hukum di negara penempatan. Nah, jadi kalau itu pun ke dalam kategori Hong Kong, apakah dikatakan cukup tidak? Persoalan di Hong Kong itu di aspek penegakan. Karena majikan masih bisa mencuri. Ya, misalnya mereka akan, oke, kamu memang boleh libur, tapi kerja dulu dong. Gitu. Jadi istilahnya mencuri-curi sedikit-sedikit gitu ya, dari kelemahan hukum yang ada untuk dieksploitasi, karena dia tahu, toh kamu nggak bisa mengadu. Begitu. Kan saya nggak melanggar. Misalnya makanan. Ya sebenarnya saya kasih makanan, masalah kurang nggak kan nggak ada standarnya. Terus karena nggak ada jam kerja, ya suka-suka saya dong. Saya nyuruh kamu bangun jam 5 atau jam 6 pagi, tidurmu nanti malam jam 12 atau jam 2 pagi, suka-suka saya. Toh kamu melapor pun juga nggak akan ada tindakan hukumnya, karena itu tidak diatur secara hukum. Nah, bayangkan ini Hong Kong, yang relatif hak bersuaranya itu terbuka, ada hak berorganisasi, ada perlindungan hukum ketenaga kerjaan seperti ini, ya kan? Apalagi seperti Taiwan, Singapura dan negara-negara lainnya, semuanya bisa dikatakan jauh lebih buruk. Hanya saja kan karena kemampuan berorganisasi dan hak berorganisasi kan hampir nggak ada. Di Singapura tidak boleh berorganisasi, Malaysia tidak boleh berorganisasi, Brunei tidak boleh berorganisasi, Taiwan boleh tapi nggak pernah libur. Teman-teman Taiwan itu kalau libur sebulan sekali, itu pun harus negosiasi dulu. Nah itu yang membuat suara-suara mereka akhirnya tenggelam begitu saja, tidak muncul ke permukaan. Kenapa itu kami melihat peran di Hong Kong ini sangat vital, karena Hong Kong ini mewakili suara-suara pekerja migran yang ada di Asia. Yang tidak bisa bersuara, kita yang harus ngomong. Karena secara ruang politik kita lebih bebas, ruang libur kita lebih bisa, hak untuk komunikasi kita lebih punya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kami terus-menerus memperkuat organisasi pengorganisiran kelompok yang ada di Hong Kong, dan kami menyebar di beberapa titik di mana pekerja migran Indonesia berada. Nah Mbak, untuk konteks Indonesia itu kan beberapa waktu yang lalu itu kan disahkannya Omnibus Law itu berdampak besar nggak terkait buruh migran sendiri? Nah, kalau dari Indonesia ya, sebenarnya yang sudah sangat kentara dari Omnibus Law itu, dia mengeroposi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun nomor 18 tahun 2017. Kenapa? Karena UU PPM itu adalah capaian besar dari perjuangan pekerja migran.
Karena selama bertahun-tahun kita menginginkan ada undang-undang yang paling tidak mengakui persoalan pekerja migran. Salah satunya adalah overcharging ya, atau pemungutan biaya yang sangat-sangat mahal. Dan itu undang-undang UU PPMI mengakui itu. Kemudian juga mengakui hak korban untuk menuntut haknya kembali ya. Jadi ada beberapa aspek yang itu menguntungkan pekerja migran, tapi kita juga mengakui ada aspek yang masih meniadakan hak pekerja migran. Salah satunya untuk hak mengurus kontrak sendiri tanpa peran dari PJTKI. Sampai sekarang itu tidak disahkan, khususnya untuk pekerja rumah tangga ya. Logika yang diberikan karena kita perempuan, jadi kita tidak bisa bermigrasi sendiri tanpa ada sosok pelindung atau wali. Ya, jadi ini konsulat Indonesia sendiri yang mengatakan ya, kamu harus tetap dilindungi walimu. Nah, walimu kan orang tuamu atau suami. Kalau tidak ada berarti PJTKI. PJTKI tidak bisa, barulah pemerintah RI. Yang kita katakan bahwa itu bohong sekali. Kita bisa bermigrasi sendiri. Bukan karena perempuan, maka kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Hanya infrastruktur perlindungannya itu diciptakan atau tidak. Tapi anyway, pemerintah masih memakai mindset itu untuk menciptakan untuk melarang kita melakukan proses kontrak mandiri. Nah, tapi ada aspek yang tadi sudah saya bilang menguntungkan. Nah, sekarang dengan adanya Omnibus Law, pemerintah satu mempercepat proses pengesahan perizinan PJTKI. Artinya akan semakin banyak PJTKI yang kita nggak tahu namanya, lokasinya di mana, mungkin juga abal-abal yang akan terbangun di Indonesia. Karena mereka sekarang semakin mudah membangun PJTKI. Nah, kenapa? Karena pemerintah memang terlepas kondisinya krisis lah, nggak ada lapangan kerja di luar negeri, bahkan ada perang di luar negeri sekalipun, krisis di Indonesia yang meningkatkan jumlah pengangguran dan orang miskin, membuat pemerintah itu semakin antusias mengirim orang ke luar negeri. Nah, itu yang kita sayangkan, karena pemerintah tidak sibuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di desa, pengangguran di kalangan orang-orang berpendidikan ya, anak SMA lah, atau mungkin memurahkan biaya-biaya sekolah. Tapi pemerintah malah hanya membuang pengangguran dan kemiskinan dari dalam negeri ke luar negeri melalui sistem pengiriman TKI yang dipercepat tadi. Nah, Omnibus Law itu perannya begitu. Terus juga yang kedua, aspek lainnya, imunitas terhadap PJTKI akan semakin diperkuat lagi. Di tengah kita pengen imunitas itu dikikis lewat UU PPMI. Ya, tapi sekarang Omnibus Law itu memperkuat imunitas lagi, artinya semakin kebal hukum. Satu sisi UU PPMI mengatakan kamu boleh menuntut PJTKI-mu, tapi Omnibus Law mengatakan bahwa bahwa PJTKI tidak bisa dituntut di aspek ini. Persoalannya adalah antara UU PPMI dan Omnibus Law, mana yang lebih tinggi di kacamata negara? Omnibus Law. Itu problemnya. Nah, ini jadi perjuangan kita yang sedikit dapat ruang untuk akses to justice bagi korban atau akses keadilan bagi korban itu akan semakin berat lagi. Nah, ditambah lagi dengan situasi pandemi saat ini, pemerintah sama sekali tidak memberikan bantuan kepada pekerjanya. Kalaupun memberikan sangat terbatas. Satu sisi kita disebut pahlawan devisa pekerja migran ini dari statistik pemerintah nomor 2 terbesar setelah minyak ya. Tapi ketika kita minta uang, bahkan tahun kemarin kita masih negosiasi dengan Menaker, Menlu, sama BNP 2 TKI, mereka sendiri mengatakan mereka hanya punya dana 9 miliar untuk membantu buruh migran di tengah pandemi. Dan mereka mengatakan uang itu tidak cukup, jadi mereka tidak bisa memberikan sesuai keinginan kita. Karena yang kita inginkan adalah tolong bantu berikan masker, sanitizer, akomodasi untuk mereka yang kehilangan kerja, ya, dan juga kita minta untuk mereka memberikan biaya pemulangan bagi teman-teman yang memang sudah nggak bisa mencari kerjaan lain. Jangan dipungut biaya. Juga kita minta tolong kasih subsidi. Ya mungkin berapa bulan lah, 6 bulan lah atau berapa bulan. Setiap bulan supaya mereka bisa survive di Indonesia di tengah mereka belum ada kerjaan. Dan mereka mengatakan, oh nggak mungkin dong kami uang 9 miliar mau cuma dibagi untuk berapa 10 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tapi kan kita berargumentasi, lalu kemana devisa pekerja migran ini? Dari situlah kita menyadari bahwa uang kita selama ini habis untuk membayar utang luar negeri, proyek infrastruktur, ya, dan proyek-proyek lainnya yang notabene-nya bukan untuk kepentingan pekerja migran. Dan itu yang membuat kita marah. Di sisi lain, di tengah kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia itu masih membebani biaya keberangkatan yang sangat mahal kepada kita, termasuk sekarang post-COVID.
tes COVID ini siapa yang bayar? Majikan pada nggak mau bayar. Ya, ada yang mau bayar, yang nggak mau bayar. Kalau yang nggak mau bayar, kita yang akan bayar. Dan itu mahal, 3 juta, 2 juta. Terus karantina di luar negeri ini masih jadi perdebatan. Di Hong Kong 21 hari, di Singapura, di Taiwan 14 hari. Siapa yang bayar? Majikan sendiri di luar negeri sendiri pada protes. Kami juga tercekik ya. Tapi kami tetap butuh pekerja. Nah, ini jadi dilema. Makanya ini yang jadi pertentangan. Makanya kita kasih tahu pemerintah Indonesia. Pemerintah kalau nggak bisa membantu kita, mbok yo jangan menambahi beban biaya kita. Hal terminimum yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia, biaya yang tidak diperlukan kayak tes lah, PAP orientasi itu yang diciptakan pemerintah Indonesia sendiri, tolong dihapuskan. Karena itu dihapuskan, kita otomatis akan menurun biayanya. Begitu. Nah, Mbak, sekarang kan lagi rame-rame vaksin, Mbak. Apakah ada rencana dari pemerintah negara tujuan atau receiving country untuk pemberian vaksin COVID bagi buruh migran, Mbak? Ya, yang pasti di Asia belum ada. Belum ada pernyataan satupun yang menyebutkan migran akan mendapatkan kapan. Untuk tes COVID di Hong Kong sudah diberikan. Itu gara-gara tahun kemarin ada kasus pekerja migran yang terinfeksi dan tinggal di boarding house, yang itu menjadi pemberitaan viral di masyarakat sini. Jadi ketika tes COVID itu diberlakukan, mereka akhirnya memasukkan pekerja migran di dalam hak tes COVID gratis. Jadi tes di sini gratis, dan pemerintah akhirnya membuka untuk semua. Dulu kan tidak, dibatasi beberapa. Akhirnya sekarang semuanya boleh, tapi sifatnya masih sukarela ya, artinya tidak wajib. Nah, tapi minimum kita punya pilihan untuk tes atau tidak tes. Saya sendiri udah tes ada 4 atau 5 kali mungkin ya. Begitu. Nah, tapi di negara lain itu masih belum boleh. Jadi tidak gratis, istilahnya tidak gratis. Kenapa itu teman-teman kita di Taiwan, di Singapura, bahkan belum ada yang mungkin belum melakukan tes. Gitu, karena tidak diberikan akses juga ya. Nah, untuk vaksin hari ini sampai detik ini semua negara di Asia belum mencantumkan nama migran untuk hak atas vaksin. Jadi pertama memang mayoritas negara yang sudah mendeklarasikan adanya vaksin masih memprioritaskan orang rentan, di sini orang lokal rentan, jompo lah, ataupun orang yang sakit-sakitan, ataupun orang yang harus bekerja di rumah sakit dan sebagainya. Jadi belum ada omongan migran ini nanti kapan akan dikasihkan. Atau itu tanggung jawab buruh migran sendiri, Mbak? Atau apa? Gimana itu ya vaksin untuk vaksin sendiri? Apakah itu untuk apa? Vaksin itu biar buruh sendiri aja dengan biaya sendiri gitu atau? Nah itu yang sedang kita ini juga. Yang pasti sejauh ini pemerintah rata-rata membawa vaksin itu dengan dana negara kan ya, anggaran negara. Jadi diberikan kepada masyarakat gratis. Nah, apakah nanti akan dipungut biaya untuk pekerja migran? Saya tidak bisa menjawab. Tapi kalaupun itu ada, pasti kita akan melakukan protes. Begitu. Jadi memang persoalannya selain di Asia, di dunia saat ini memang hak atas tes sama vaksin ini menjadi hal yang pengecualian yang selalu mereka lakukan sejak tahun kemarin. Jadi mayoritas negara di dunia ini memang tidak memasukkan migran di dalam skema COVID-19. Mau dari tes COVID, mau vaksin COVID, sampai bantuan keuangan di bawah pandemi itu sama sekali tidak dimasukkan. Makanya keluhan kami di sini ya itu gitu loh. Kita rentan karena kita harus menjaga orang tua, menjaga baby, kemudian menjaga orang-orang cacat, masuk keluar rumah sakit, panti jompo. Tapi kita tidak dikasihkan prioritas terkait vaksin di tengah sebenarnya orang seperti kita ini yang harus menjaga jompo utamanya itu yang paling rentan. Nah itu yang menjadi protes. Tapi sekali lagi itu lagi pemerintah lebih memprioritaskan kelompok lokal dan migran ini masih belum masuk sama sekali di dalam skema distribusi vaksin. Mungkin selanjutnya terkait perjuangan BNI dan kawan-kawan dalam terus mengkampanyekan hak-hak perempuan kelas pekerja, terutama para pekerja migran itu gimana Mbak? Bisa diceritain? Upayanya berat ya memang. Saya sendiri sudah aktif di dalam gerakan ini 19 tahun ya mungkin. Ya. Mulai saya masuk sini mengalami kekerasan di majikan pertama, kemudian keluar
dan itulah mulai merintis pengorganisiran, gerakan, mulai dari Hong Kong meluas ke Asia, kemudian akhirnya menjadi dunia itu ya. Yang pasti pertama kalau kita ngomong masalah pengorganisiran itu dasarnya kan karena kenyataan yang kita alami. Ditambah lagi kita sektor mayoritas pekerja rumah tangga yang kerjanya itu Senin sampai Sabtu, cuma hari Minggu kita bisa ketemu, itu pun tidak setiap minggu. Kemudian kita juga live in ya, jadi serumah dengan majikan, artinya kebebasan bertemu dan berkumpul harian juga tidak ada. Jadi satu-satunya waktu yang bisa kita manfaatkan cuma hari Minggu, itu pun hanya jam 11-12 siang sampai jam 5 sore. Jadi bisa dikatakan per minggu itu ruang kita berinteraksi itu hanya 5 jam. 5 jam itu efektif ya. Kalaupun hari biasa, sekarang ya terima kasihlah ada sosial media ini, jadi mengurangi beban. Karena dulu kan kita nggak bisa tuh komunikasi model-model beginian, semuanya harus nunggu hari Minggu baru bisa kita berinteraksi. Jadi ini mengurangilah membantu kita semakin intensif aja untuk saling berbagi informasi. Sehingga mempercepat kita untuk saling mengetahui dan membuat keputusan ya. Jadi operasional kami memang minggu itu wajib. Kenapa itu? Hari Minggu itu adalah hari kerja untuk pengorganisir ya. Jadi kalau dikatakan hari Minggu itu hari libur, bagi kami itu hari kerja. Kenapa? Karena itulah hari di mana kita bertemu, mengumpulkan ide, membuat keputusan, apa yang harus dilakukan gitu. Tapi satu sisi itu bagusnya adalah melatih perempuan migran, karena mayoritas dari kami kan perempuan ya, untuk akhirnya memimpin ya. Tahu sendiri perempuan di Indonesia itu kan sudah sangat termakan dengan stigma, kamu itu orang yang ya kasur, sumur, dapur lah istilahnya begitu. Kodratmu itu menjadi ibu, terus kamu itu harusnya tidak ini, tidak itu dan sebagainya. Tapi dengan ruang yang karena mereka jauh dari keluarga di Indonesia, mereka juga butuh aktivitas yang positif, kemudian mereka juga butuh kreativitas, akhirnya organisasi itu menjadi ruang positif buat teman-teman untuk membangun keterampilan, mengembangkan diri, bahkan pada tahap tertentu mereka akhirnya belajar empowerment gitu. Jadi mereka akhirnya belajar terkait gender, belajar terkait dengan hak asasi, kemudian hak peraturan ketenagakerjaan. Banyak dari mereka juga jadi edukator di sini, bisa memberikan penyuluhan. Mereka juga tahu bagaimana mengoperasionalkan gadget gitu kan di tengah dan itu dengan sendirinya melawan stigma bahwa mereka itu bodoh. Jadi stigma terhadap perempuan migran itu berlayer-layer ya. Satu, secara perempuan kita sudah membawa stigma yang begitu keras di kepala kita, datang ke sini itu hanya cari uang dan mengabdi kepada keluarga, dan kamu itu nggak punya hak untuk menentukan apa yang kamu sukai sendiri. Di sini mereka karena kesepian, nggak punya saudara, nggak punya siapa, hanya mereka belajar lewat perkumpulan. Nah di sisi lain sebagai TKI lah, TKW ya istilahnya itu, selalu diberikan stigma, kamu itu bodoh lah ya, stupid lah, tahu apa, nggak tahu ini dan sebagainya. Tapi pengalaman kami di Hong Kong itu memutarbalikkan semua stigma itu. Jadi Hong Kong itu dengan pengorganisiran yang dan pemberdayaan yang kami lakukan di Hong Kong itu berhasil membuktikan bahwa kamu salah gitu loh. TK itu tidak bodoh. Kami tidak bodoh. Kami hanya perlu kesempatan dan dukungan dan ruang. Dan ketika itu diciptakan, mereka itu seperti jamur yang mekar sendiri-sendiri aja gitu loh. Makanya pengorganisiran di Hong Kong itu luas sekali gitu. Yang teman-teman lihat sering di TV atau di sosial media itu kan hanya figur-figurnya saja. Tapi kalau teman-teman masuk ranah Hong Kong ini ya di mana-mana gitu loh. Semuanya pinter, kalau ngomong-ngomong begini pinter semua gitu. Hanya karena kebetulan posisi misalnya kayak saya lebih banyak di internasional ya teman-teman lebih melihat wajah saya. Tapi teman-teman yang ada di bawah itu pinter-pinter kalau harus mengartikulasi apa tuntutannya, apa isunya dan sebagainya. Nah itu yang lainnya. Terus juga mengajari mereka untuk tahu bagaimana bernegosiasi. Ya, biasanya mereka kan merasa inferior ya, merasa rendah, merasa nggak ini kalau sudah ngadepi pemerintah, ngadepi agen, BJTKI, apalagi orang-orang intelektual, wah saya ini siapa ya, cuma lulusan SD SMP, saya bisa ngomong apa. Tapi dengan mereka merasa punya skill, punya pengalaman, punya kepercayaan diri, apalagi melihat kayak
apa ya, misalnya kayak pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang bisa masuk PBB, bisa bersuara di mana-mana, bisa bisa berbicara di media, mereka jadi oh ternyata saya juga bisa gitu. Jadi artinya kita ini membuka jalan, membuka kepercayaan diri, sehingga mereka juga lebih yakin bahwa yang mereka lakukan itu bukan sesuatu yang salah. Terus di sisi lain juga mengajari teman-teman terkait bagaimana bekerja solidaritas dengan kelompok-kelompok lain. Jadi skill kayak bahasa Inggris itu kan tidak mudah dipahami, tapi karena tiap hari harus ngomong Inggris, yes no, lama-lama juga bisa komunikasi, walaupun itu istilahnya itu Inggris otodidak lah ya. Jadi pengalaman itu yang memotivasi teman-teman ini lebih firm. Bahkan di sini skill-skill kayak survei, penelitian, ya kita kerjasama dengan banyak universitas itu terlatih teman-teman. Survei, menghitung survei, kemudian presentasi, menganalisa, kemudian membedahnya itu teman-teman. Ya inilah kepenulisan, mereka juga sangat ahli di dalam kepenulisan. Bahkan banyak teman-teman yang mencetak bukunya sendiri. Hah? Iya. Benar ya? Buku juga ya? Ya, mungkin kalaupun buat buku tidak, tapi misalnya kayak puisi, cerpen-cerpen, ada juga yang menuliskan kisah nyatanya dan sebagainya. Jadi memang harus dimulai dari sesuatu yang kecil-kecil, yang mereka memang tahu dan mereka alami. Itu nanti akan naturally mereka akan lebih percaya diri ketika berkembang menjadi lebih dari itu. Oh iya Mbak, saya tertarik juga terkait konsep keluarga transnasional gitu. Jadi kalau guru migran itu dia sendiri nggak bisa bawa keluarga, sehingga mereka membentuk keluarga secara internasional, transnasional. Menurut Mbak sendiri kayak kultur dari itu sendiri itu sejauh apa memberikan dampak atau gimana kondisinya gitu Mbak? Jadi keluarga transnasional itu tercipta umum di kalangan migran karena kita tadi hidup sendiri, nggak hanya 1, 2, 3 tahun, kadang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun kan ya. Dan selama itu tidak bisa, makanya banyak dari teman-teman itu keluar negeri, anak masih bayi, pulang itu anak sudah punya bayi, sampai ada momen begitu. Terus juga pulang itu udah bawa uban sendiri-sendiri lah, istilahnya begitu. Jadi itu yang menunjukkan bahwa menjadi migran itu bukan persoalan temporari lagi ya, tapi itu menjadi life commitment. Mereka biasanya keluar negeri ketika masih single, mereka nanti pulang setelah 3-4 tahun pulang, nikah, punya anak bayi, tinggal lagi. Nanti mereka pulang lagi punya anak nomor 2. Anaknya nanti nomor 2 lahir, pergi lagi, begitu. Nanti sampai anaknya kuliah, mereka harus di luar negeri. Sampai selama itu mereka di luar negeri. Makanya banyak dari teman-teman yang di sini sampai bahkan 30 tahun, itu karena anaknya, mereka bercita-cita anaknya itu harus kuliah. Nanti pulang-pulang anaknya sudah punya anak gitu. Jadi mereka tinggal sama cucunya gitu. Nah, jadi dalam fase itu mereka tentu sendiri selama ini, dan hidup mereka bergantung kepada majikan yang baik ya. Dan dengan sendirinya mereka membentuk kelompok-kelompok, baik itu yang berdasarkan satu daerah, misalnya satu RT RW, satu misalnya Ponorogo gitu. Atau kadang satu hobi, ya misalnya hobinya itu seni, hiking, olahraga, ataupun pengajian dan sebagainya. Ataupun berbasiskan kayak kegiatan kelompok, ya misalnya mereka belajar khusus bahasa bersama dan sebagainya. Jadi rata-rata itu, atau mungkin satu PJTKI, sama-sama dulu dari PJTKI ini, atau mungkin juga satu daerah. Di sini banyak kelompok kayak Cilacap, Ponorogo, Blitar, itu semuanya punya kelompok ya. Jadi secara natural mereka ini, dan masing-masing kelompok itu nanti pasti ada yang dituakan. Yang dituakan itulah yang akan menjadi pemimpin di dalam kelompok-kelompok itu. Dan mereka beroperasi secara budaya. Jadi berkumpul itu karena ada ulang tahun, pengajian, ataupun ada istilahnya itu kegiatan sosial budaya, penggalangan dana ya. Jadi mereka paling aktif kalau menggalang dana buat Indonesia. Makanya jasa kita ini nggak terbatas hanya nyumbang negara Republik Indonesia, tapi juga bahkan bangun jalan itu teman-teman coba.
ketika jalan di daerah sini rusak, mereka nggak perlu nunggu pemerintah jalan, mereka ngaling sumbangan dibangun sendiri karena kelamaan nunggu pemerintah, uangnya juga nanti habis dikorupsi kan gitu. Jadi mereka akhirnya apatis lah ya, istilahnya apatis sama pemerintah itu, begitu. Jadi di sini pun mereka juga dari kelompok-kelompok itulah terbangun keluarga. Jadi yang disebut keluarga di sini memang sifatnya itu temporari. Kemudian berdasarkan kedekatan emosi, kedekatan daerah, kedekatan tadi yang saya sebut ya, kultur, hobi, dan sebagainya. Dan mereka sifatnya itu lebih supporting system ya. Jadi infrastruktur untuk mereka mau curhat. Aku tahu nggak majikanku begini, ada tempat curhat. Kan mereka juga perlu ruang-ruang begitu. Karena tiap hari nggak mungkin keluar hanya untuk curhat ke orang ya. Kalau kita kan habis dari kantor pulang, habis itu ngomong sendiri sama istrinya, sama suaminya, sama keluarganya, tadi di kantor gini, kita mau curhat sama siapa? Nggak bisa keluar kita. Jadi dengan adanya kelompok-kelompok kecil itu, kita punya ruang grievances atau mengekspresikan stres kita. Kemudian juga kalau kita butuh apa-apa, misalnya butuh keuangan, mereka sering saling mengutangi, ada kamu ada uang nggak? Aku harus kirim uang nih anakku gini. Itu biasa itu mereka. Kemudian juga mereka butuh bantuan misalnya makanan ataupun kadang masker kayak begini sekarang ya, ataupun nasihat. Oke, saya butuh ini, jalannya apa? Nanti mereka akan saling mencarikan. Jadi membangun kelompok transnasional tadi atau transdaerah saya sebutnya ya, itu sangat penting. Nah, manfaatnya besar karena saya sudah bilang masyarakat Indonesia itu introvert banget. Introvertnya itu kalau sudah Jawa Timur aja. Mereka bahkan tidak bisa memahami apa yang disebut, belum bisa menangkap apa yang disebut Sabang sampai Merauke Bhinneka Tunggal Ika. Jadi interaksi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu sudah sangat kadang menimbulkan konflik juga gitu loh. Kita sendiri dalam organisasi, pengalaman saya itu harus berkali-kali duduk bersama untuk saling berbagi supaya mereka secara kultur tidak shock. Ya, misalnya kita teman-teman ketemu teman-teman yang bahasanya misalnya kayak dari Cilacap, ya itu kan lumayan keras kalau ngomong. Nah itu kalau ketemu orang Jawa Timur itu gampang tersinggung, padahal mereka nggak marah ya, memang itulah bahasa mereka gitu loh. Ya belum lagi kalau ketemu teman-teman NTB, kalau ngomong kan ngomong aja mereka, nggak pernah mikir. Dan tapi teman-teman Jawa itu rata-rata punya tingkat budaya yang jauh lebih dianggap sopan ya mungkin, tapi menurut saya juga itu produk dari masyarakat Jawa gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan kita lebih baik dari mereka, nggak juga. Makanya di dalam organisasi, kenapa itu kayak organisasi yang kami bangun rata-rata itu berbasiskan tidak berbasiskan ras, budaya, agama tertentu, tapi kita mempromosikan keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya kita itu saling menerima dan saling mengerti, bukan karena kamu merasa lebih baik dari yang lain. Dan itu yang kita selalu tekankan berkali-kali, jangan melakukan diskriminasi ataupun terhadap kelompok lain hanya karena kita mayoritas. Apalagi dengan teman-teman Jawa, saya sendiri juga dari Jawa ya. Jadi penting itu. Kenapa? Karena kalau begitu nanti organisasi kita diubah aja jadi organisasi Jawa. Jangan jadi organisasi yang berskala nasional. Jangan merekrut kelompok yang orang-orang yang dari NTT-NTB lah begitu. Kalau kamu nggak bisa kerja dengan mereka, nah itu akan mengubah bentuk dan ciri dari kelompok yang kita bangun. Tapi kelompok yang kami bangun memang ingin mengayomi seluruhnya gitu. Memang tantangan terbesar yang saya sendiri alami itu adalah terkait budaya, juga bahasa ya. Bahasa itu kalau orang-orang teman-teman Jawa itu istilahnya itu keenakan ngomong Jawa, lupa kanan kirinya itu ada orang Jakarta, kan sebelah sana orang NTT NTB, nggak mudeng lah gitu, dan mereka merasa minoritas. Nah ini yang hal-hal yang masih harus perlu dididik terus menerus. Ditambah lagi mereka harus open minded dengan budaya negara lain. Kadang makanannya beda sekali, makanannya itu ya ampun bisa ekstrim. Jadi perbedaannya itu bisa ekstrim ya. Misalnya di Filipina mereka itu kalau kacang hijau itu buat sayur, kalau Indonesia kan buat dessert. Nah itu kan nggak ketemu. Jadi kalau Filipina masak sayur kacang hijau ya orang Indonesia nggak ada yang makan. Terus kalau kita makannya sambal banyak, tapi orang Filipina nggak makan sambal. Coba toleransi terhadap sambal itu kan Lombok kan ini terbatas. Tapi kita kalau masak kan nggak sesuai lidah kita yang sudah sangat ini ya, sangat toleransi terhadap
pedes itu kan udah sangat tinggi. Nah, jadi kita harus mengingatkan berkali-kali kalau masak sambelnya dipisah. Ini ya kalau acaranya sekedar kelompok kita no problem. Tapi kalau kelompok solidaritas ya inilah toleransi lah dengan lidah yang nggak bisa makan sambal banyak. Begitulah kira-kira. Maksudnya tantangan sehari-harinya. Ya. Nah, Mbak, pertanyaan terakhir, Mbak, terkait apa sih yang paling buruh migran butuhkan dan harapkan di saat sulit pandemi COVID ini, dan apa yang ingin Mbak dan kawan-kawan sampaikan ke pemerintah terkait tuntutan dan lain-lain? Sebenarnya kalau yang sangat kita harapkan ya, ini kan fase di mana kita ini menyadari bahwa ternyata kerja kita di luar negeri itu tidak menjamin masa depan yang panjang sekali. Dulu orang menganggap kerja ke luar negeri itu akan menjawab seluruh beban ekonomi kita. Setelah kita jadi buruh migran, kita juga jadi menyadari, enggak juga sih. Buktinya kita di luar negeri mau bertahun-tahun pun kebutuhan nggak ada habisnya. Kenapa? Karena Indonesia ekonominya dipengaruhi oleh inflasi. Harga kebutuhan, dulu gaji kita 3 juta, katakan ya, kita kirim bisa beli semua. Sekarang 3 juta itu bisa beli apa? Gitu. Terus sekolah dulu relatif murah. Sekarang sekolah masuk TK aja sudah jutaan gitu loh. Kadang gaji 2-3 bulan nggak cukup untuk masukkan anak TK itu. Apalagi kalau sudah kuliah, wah itu sudah ini. Ya memang pemerintah ngasih subsidi di bagian SPP murah, tapi kan yang lainnya nggak gratis. Seragam, biaya gedung, transportasi, uang jajan, buku. Yang itu loh, itu komposisinya itu 98% dari total biaya sekolah. Yang pemerintah subsidikan cuma 2%. Makanya itu, jadi kita jadi menyadari kenapa kok di luar negeri ini jadi perjalanan panjang dan perjuangan panjang sekali, karena memang aspek ekonomi di Indonesia yang tidak pernah saya katakan berkunjung membaik ya. Nah, dulu kita berharap ya udah kalau memang selama bisa jadi buruh migran ya udah kita bekerja dan ngirim uang demi keluarga. Tapi di tengah pandemi ini membuka mata kita juga, nggak ada yang aman sekarang. Kalaupun kita sekarang dipulangkan, dideportasi, gimana coba? Nggak ada yang bisa menjamin kan? Kita kan nggak bisa mengatakan kita awet di sini. Kalau pemerintah sudah mengatakan kami krisis dan nggak butuh lagi tenaga kerja asing, ya sudah selesai kita. Nah, tapi persoalannya di Indonesia siap nggak menampung kita yang pulang? Bisa nggak menyediakan lapangan kerja? Ya, bagaimana dengan nasib keluarga kita ketika kita ini masih belum punya pekerjaan tetap? Sementara Indonesia kita tahu benar, lapangan kerja apapun gajinya juga nggak memadai. Kita mau skill kita kan cuma bikin makanan, jualan. Tapi berapa orang yang harus jualan dengan kemampuan masyarakat Indonesia yang semakin menurun kan ya terkait beli. Dengan saat ini di tengah social distancing di Indonesia bahkan jualan juga sangat dibatasi. Jadi teman-teman ini kita semua ini menjadi feeling very insecure ya. Terus juga masa depan kita itu gimana gitu loh. Jadi itu yang kita harapkan, bagaimana ini juga menjadi PR semua pihak gitu kan. Karena di luar negeri kalau dikatakan kita enak, tidak. Kita ini juga terlunta-lunta lah istilahnya begitu. Terlunta-lunta dan harus berjuang sendiri menghadapi kerasnya tuntutan kerja, aturan yang tidak adil ini, kemudian sikap-sikap tadi yang sudah saya jelaskan kan diskriminatif, bahkan kriminalisasi yang sangat ini. Jadi kita ini ya di sini juga dianggap inilah diperlakukan layaknya sampah lah situlah gitu. Jadi kalaupun kita kelihatan happy di foto profilnya Facebook ya jangan ketipu. Orang buruh migran itu paling pintar untuk menyembunyikan perasaannya. Kenapa? Karena kita sudah terlatih untuk tidak mengekspresikan penderitaan kita ya. Karena kita tahu kalaupun kita mau menyampaikannya kita ini menderita, emang keluarga bisa apa? Mereka juga nggak bisa menolong kita kan, malah mereka nanti mikirnya aneh-aneh kan. Terus sementara kita tahu keluarga juga punya beban ekonomi sosial yang juga sangat berat gitu. Jadi teman-teman ini motivasinya baik sekali. Mereka itu menelan sendiri penderitaan mereka supaya mereka tidak memberi beban kepada orang-orang lain di sekitarnya. Nah, tapi juga itu menjadi hal penyakit baru kan, karena banyak dari mereka menderita penyakit kronis, gagal ginjal,
juga pecah itu loh, nerve gitu ya, apa namanya, ya pokoknya beberapa penyakit yang itu gagal organ. Banyak dari mereka yang meninggal itu karena itu. Juga penyakit kronis-kronis lainnya, termasuk kanker itu sendiri. Jadi banyak dari teman-teman kita yang sakit di luar negeri itu sakitnya itu karena kondisi di luar negeri. Ditambah lagi tingkat stres yang sangat tinggi, ya. Terus lagi kita homesick ya, itu tiap hari kita rasakan. Ya untung aja ada kalanya kita sekarang banyak toko Indonesia, minimum bisa beli makanan Indonesia lah. Makanya kalau kita lagi bete gitu ya udah beli makanan Indonesia, makan bakso, bahasanya ini hanya tambah sulam ya istilahnya gitu. Jadi saya mengatakan ini karena ya ingin menekankan saja bahwa aspirasi tertinggi migran itu memang hidup di negerinya sendiri, pulang, bisa hidup. Kita nggak berharap punya gaji besar sekali, paling nggak cukup lah untuk kebutuhan. Tapi kebutuhan itu kan sendiri pemerintah juga tidak mengontrolnya, tidak mengontrol harga. Nah ini menjadi PR besar masyarakat Indonesia juga untuk meyakinkan pertanggungjawaban pemerintah. Nah di sisi lain hal yang paling urgent saat ini adalah di tengah pandemi ini dan kita ini pahlawan devisa, kemana uang hasil devisa yang kita produksi selama berpuluh-puluh tahun itu? Kenapa ketika kita butuh seperti ini tidak ada satu peser pun yang dikasihkan ke kita? Ya, jadi itu yang jadi PR besar. Bagaimana menuntut pemerintah juga bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan karena TKI itu ternyata tidak masuk kategori miskin. Itu alasan pemerintah. Oh, buruh migran itu nggak masuk kategori miskin karena rumah kita bagus-bagus. Lah iyalah, rumah kita itu nabungnya dulu 4 tahun baru bisa bikin begitu. Ya, jadi itu persoalannya. Kita secara hukum ini sudah tidak masuk kategori masyarakat miskin Indonesia. Terus aspek yang sangat mendesak juga itu adalah dukungan masyarakat untuk hal-hal yang sifatnya itu mendesak saat ini. Ya, misalnya tadi yang saya sudah sebutkan, bagaimana pemerintah Indonesia selain memberikan subsidi juga memberikan bantuan, tapi juga membantu teman-teman yang pulang ini secara gratis, tapi juga intinya memberikan akomodasi di luar negeri dan sebagainya. Termasuk yang pulang-pulang ini mau diapakan oleh pemerintah? Ada programnya enggak? Ya, pemerintah saat ini hanya menawari untuk kita mengikuti meminta kartu prakerja itu loh. Kartu prakerja di mana kita itu akan mendapatkan subsidi untuk pelatihan. Nah, tapi buruh migran kan nggak butuh pelatihan. Ya kan? Kita kan butuhnya uang tunai, beli beras, anak istri atau anak suami itu bisa makan, itu yang kita butuhkan, bukan kartu pelatihan gitu loh. Belum tentu kartu pelatihan itu kita pakai ke luar negeri juga akan bermanfaat. Nah, tuntutan yang paling besar saat ini juga biaya-biaya yang tidak diperlukan, yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia sendiri itu harus dihapuskan. Kita ini sudah sangat tercekik ya, uang tidak ada, di luar negeri sangat terbatas, kita juga pengen kirim uang lebih buat keluarga, tapi pemerintah memunguti biaya yang mencapai bahkan 25 juta untuk kita bisa kerja ke luar negeri. Dan itu biaya itu pemerintah sendiri yang nyiptain, biaya tes psikologi, tes kesehatan, ini orientasi PAP, tes skill, kompetensi dan sebagainya, itu semuanya pemerintah. Nanti di total-total jadi sekian itu. Biaya resminya 15 juta, tapi membengkaknya jadi 25 juta. Makanya kita bilang ke pemerintah, kalau kamu nggak bisa nolong kita, ya jangan membebani lah. Minimum jangan membebani. Memangkas biaya-biaya itu akan mengeringankan hidup kita, sehingga tidak perlu kita menyetor uang sampai 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan kepada pemerintah dan PJTKI di Indonesia. Ya, jadi pakai lagi istilahnya itu uang devisa kita untuk memberdayakan buruh migran, mantan buruh migran yang kembali kepada kepentingan kita, bukan lagi kepada profit orientation, bukan berorientasi profit lagi, berorientasi pemungutan keuntungan lagi, dan itu yang membuat kita lelah sekali. Nah, ini yang menjadi struggle kita ya dengan pemerintah Indonesia. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman ya yang hari ini mungkin menyaksikan kegiatan ini, tolong bantu dengan lebih kritis mendukung perjuangan migran, lebih kritis pula untuk menyampaikan opini ya, nggak apa-apa, dalam bentuk apapun bisa menulis ya, bisa mengkritisi, bisa memberikan tuntutan dukungan poster ya, ataupun hari solidaritas dengan migran, misalnya hari Migran Day setiap tanggal 18 Desember. Jadi membesarkan opini publik tadi itu juga akan membuat pemerintah mikir, karena pemerintah Indonesia hanya tertekan jika ditekan di Indonesia.
kalaupun di sini mau nekan pemerintah Indonesia, kita harus memakai strategi naming and shaming. Kita harus demo, ngata-ngatai ini pemerintah Indonesia, mempermalukan mereka secara internasional, baru mereka bergerak. Nah, tapi di tengah pandemi saat ini kan impossible itu kita lakukan. Dengan larangan aksi, dengan larangan berkumpul, social distancing, itu tidak baik, karena kita juga nggak mau kegiatan politik itu nanti justru merugikan buruh migran yang saat ini masih butuh hidup. Jangan sampai mereka ditangkap, dipulangkan hanya karena mereka ingin memprotes pemerintah Indonesia. Nah, jadi dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri itu sangat penting di era-era seperti ini. Oke. Oh iya Mbak, makasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Mbak dan teman-teman selalu sehat dan selalu sehat. Amin. Ya, makasih. Ya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.